Oke, then so di sini ada ramuan yang tadi itu. Saya kasih panas akan sedikit supaya dia hangat. Sekarang kita mainkan ke rambut. Ini saja sebaiknya harus bikin macam bagian-bagian gitu tuh. Nah, ini kalau saya taruh sisir langsung nih, langsung macam tagai-tagai nih, jadi harus sedikit-sedikit saja nih kasih depo apa tagai-tagai itu tak lepas dengan tangan begini sebelum taruh sisir supaya menghindari tarik-tarik rambut, because we don't want to cause injury to the kulit kepala, untuk menghindari kulit kepalanya jadi injury. Gitu lombo saja. Ini ramuan ini bikin rambut lombo sekali. Terus nanti dia kering, tapi terus saya kasih basah lagi dengan air saja, air hangat saja, karena dia punya semua ini masih ada di rambut, jadi dia tetap bikin rambut lembut. Terus habis saya taruh ini semua, nanti saya taruh minyak kelapa. Jadi minyak kelapa itu yang bikin dia punya untuk macam tutup begitu. Taruh sedikit di kulit kepala juga supaya kulit kepala juga bersih dan segar. Sama kasih ini semua ramuan ini semua di sapu rambut, terus saya kasih tinggal saja begitu. Tiap pagi saya cuma tinggal kasih basah lagi dengan ramuan ini, tapi macam tidak semua begini, cuma di tangan saja baru kasih bangun deh saja begitu saja. Karena kalau di shower dari air dari shower juga kasih segar kembali. Jadi begini saja yang saya pakai nih sekarang dengan rambut saya. Okay, you see how it's formed, the curl is formed. Dari sebelah sini boleh kamu bisa lihat toh. Yo, jadi begini saja sudah. Oke, jadi begini saja sudah yang saya bikin dengan sapu rambut. Kasih ini ramuan ini dia begini saja. Jadi sapu rambut dimakan akan semua segar ke dalam, kulit kepala juga bersih. Dapat ramuan ini dengan semua yang tadi saya kasih tunjuk itu, jadi dia tinggal di sapu kepala, jadi meresap ke dalam sapunya rambut, jadi jaga kulit kepala bersih, bikin nutrisi ke sapunya rambut. Jadi begitu yang saya bikin setiap hari. Jadi kalau yang tanya-tanya tentang saya punya resep untuk bikin sapu rambut selama 4 bulan ini tumbuh dengan baik tuh, ini saja. Saya cuma pakai ini saja, saya tidak pakai bahan-bahan dari toko begitu. Dari pertama waktu saya mulai potong rambut, saya mulai minggu pertama, minggu kedua di bulan November, waktu itu saya coba-coba pakai macam krim-krim begitu tuh yang saya beli di toko. Tapi nomor 1 dia mahal, terus nomor 2 juga dia bikin macam produk build up bisa punya rambut begitu. Kalau dibanding dengan bahan-bahan alami, dia meresap langsung bisa punya kulit kepala, itu juga yang dari meresap ke dalam sapunya rambut. Jadi itu yang bikin sapu rambut dia tetap bersih juga begitu. Jadi kalau pakai gel yang macam begini ya, ini gel yang saya beli di bulan November nih, saya belum pakai banyak nih, cuma pakai ini saja waktu bulan November. Tapi saya sudah pakai ini karena gel ini dia cuma tertinggal saja di sapu rambut, dia bikin bentuk keriting-keritingnya tuh keluar
tapi dia tinggal saja di saya punya rambut, jadi dia bikin macam rambut kotor begitu. Jadi I don't like to use that. Jadi saya cuma pakai saya punya aloe vera ini saja, lendir lidah buaya yang asli, yang segar. Jadi dia bikin tambah nutrisi juga. Kalau yang itu dia hanya untuk mau style saja, sedangkan lidah buaya ini dia bisa bantu bikin keriting-keriting, dan juga dia bikin nutrisi untuk saya punya rambut. Terus dia juga jaga untuk kulit kepala tetap bersih, dapat ketombe dan menghindari gatal-gatal. Jadi begitu saja. Jadi saya pakai yang ini saja, yang alami-alami saja. Oke, begitu saja sudah. Nanti saya kasih tunjuk hasilnya, karena kalau saya mau cerita-cerita dengan kamu baru bikin sap rambut semua begini, nanti video terlalu panjang. Jadi ini saya tutup dulu, nanti baru saya kasih tunjuk hasil yang waktu saya taruh ini semua di sap rambut. Oke, jadi ingat ini harus dihangatkan supaya membantu meresap ke dalam rambut itu lebih bagus dibanding dengan kalau itu cuma dingin saja. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Yang belum subscribe tolong subscribe supaya YouTube dikasih ini diperluaskan dengan jangkauannya lebih luas, supaya tong semua bisa belajar, tong semua bisa belajar untuk ini rawat tong rambut baik-baik, terutama dengan pakai bahan-bahan alami yang ada di sekitar tempat. Terima kasih. Dadah. Jadi sudah selesai nih. Rambutnya masih basah dengan lendir lidah buaya itu, yang campuran tadi itu. Can you see how soft? Lembut sekali. Saya mau kasih tinggal begini. Saya mau taruh ini minyak kelapa dulu. Jadi sekarang semua sudah ada lendir-lendirnya, moisture-nya sudah ada nih. Jadi saya mau taruh minyak kelapa untuk di sealed, jadi ditutup per kelembutannya ini. Jadi begini saja, tuh main kribo-kribo saja di sini tuh. Look like this, and get it at the back of my ear, like this. I like it a little bit taller. Jangan kribo-kribo gitu. Rambut tebal, which is good. That is the intention. Karena waktu kasih lurus-lurus tuh, kasih catok-catok tuh dia bikin rambut tipis. Nah sekarang ini kembali ke dia rambut asal tuh. Jadi tinggal begini saja. Oke, minyak kelapa dulu, terus sudah begini saja, kasih tinggal akan supaya dia meresap ke dalam sepunya rambut. Dia punya akar rambut kain apa. Ini beku karena dingin, jadi sebaiknya ini saya kasih hangat minyak kelapa ini dulu, tapi saya kasih hangat di sop tangan saja. Nih, seperti udah lembut sekali. I'm recording. Yeah, okay. It's okay, husband, you can come, but yeah, you can go over there. There you go. Sini ada minyak kelapa di ujung-ujung, terutama
supaya menjaga itu semua, dijaga supaya dia punya kelembutan tetap ada di rambut. Nah sudah begini sudah. Terus kalau saya mau gaya pakai bando atau apa begitu, sudah begini saja, jadi tinggalkan dia begini saja. Nah untuk lebih optimum, untuk mau kasih dia punya kelembapan tetap ada begini, bagus tuh kalau saya anyam. Tapi saya paling tahu anyam, jadi saya anyam tuh dia paling tidak rapi. Tapi tidak apa-apa juga, yang anyam tuh dia bikin apa nih, kelembutan yang saya taruh di rambut ini dia jadi tahan lama begitu. Kalau saya kasih tinggal terbuka saja begini, nanti dia cepat kering, jadi saya harus tambah kelembutannya lagi kembali, kelembapannya lagi kembali gitu. Jadi pokoknya yang perlu diperhatikan itu supaya dijaga supaya rambut jangan apa nih terjadi kering. Karena kalau rambut kering itu yang mulai timbul jadi masalahnya begitu. Karena kalau kering jadi gampang putus-putus. Terus kalau kering juga bikin kepala gatal, kulit kepala gatal, terus garu-garu kulit kepala, kemudian itulah jadi infeksi. Makanya begitu jadi masalah dengan rambut. Oke, begitu saja sudah ya. Misalnya ada bando begini, jadi tinggal kasih masuk aja begini, terus sudah kasih mekar-mekar dia, karena kita rambut nih ada potensi untuk mekar, jadi gampang saja untuk. Tapi ini lihat keriting-keriting ini, tertahu kamera bisa kasih tunjuk atau tidak, tapi ini bagus ya, if I may say so myself. Can you see the curl? Keriting-keriting keluar sekali. Nanti saya bikin foto close up untuk supaya kamu bisa lihat rambut itu bersahaja dengan lendir lidah buaya nih. Jadi begitu sudah, begitu saja yang saya pakai tiap hari. Saya pastikan bahwa rambut tidak kering, kulit kepala tidak kering. Ini tadi saya taruh minyak peppermint, itu dia bikin kulit kepala dia jadi macam mentol begitu, macam segar sekali. Jadi bagus. Itu dia apa macam dia kasih promosi untuk rambut tumbuh, itu apa peppermint oil itu. Dan juga dia kasih ke kulit kepala bersih. Terus apple cider vinegar, juga apel yang saya pakai itu juga dia bikin apa situasi kulit kepala, dia punya pH level itu bagus, jadi menghindari apa nih macam bakteri-bakteri begitu di rambut. Terus dia juga bantu bikin kriwil-kriwil nih keluar. Sama juga dengan lendir lidah buaya, dia punya fungsi juga seperti begitu. Dan juga dia melembutkan rambut dan bikin apa nih rambut tuh kriwil-kriwil ini keluar, baru bikin ini rambut dia lombo sekali. Terus banding dengan ini, barang ini yang saya lihat kayaknya ada juga sekarang mulai di Papua ada tuh. Ini dia cuma fungsinya untuk bikin kriwil-kriwil itu keluar saja, tapi dia bikin akan langsung macam keras begitu, macam kaku gitu. Jadi dia akan menghentikan kelembapan yang ada di rambut begitu. Terus dia tak duduk saja di rambut saja, jadi dia bikin macam rambut kotor begitu. Jadi makanya saya tidak pakai ini, I don't like this. Jadi saya pakai yang alami-alami saja nih, dengan aloe vera saja, dengan lidah buaya saja, karena dia bikin kasih nutrisi ke sapu rambut, terus bikin sapu rambut bagus juga, baru dipromosikan untuk tumbuh toh. Jadi keuntungannya lebih more way better dan kalau saya beli dari toko. Jadi itulah, ini kamu lihat sapu ini yang kriwil-kriwil nih, tidak tahu kamu bisa lihat kan tidak nih, saya penasaran sekali kalau kamu bisa lihat nih betul-betul nih. Ini sekali kriwil-kriwil nih, mantap langsung. Dan ini seperti saya bilang tidak ada bahan-bahan dari toko, ini bahan-bahan segar saja. Oke, begitu saja sudah. Terima kasih kamu sudah nonton. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Saya harap kamu bisa bikin juga di Papua. Kalau tidak ada lidah buaya, pakai lendir daun gedi juga. Daun gedi itu juga bagus
karena itu sama dengan okra yang ada di sini, sayur okra yang ada di sini sama satu spesiesnya gitu. Jadi pakai itu saja karena kan gedi banyak tuh, gedi blender gedi banyak sekali. Dan saya harapkan bisa dapat ini peppermint oil, essential oil, itu paling bagus sekali. Kalau tidak ada, kalau ada tanaman mintnya bisa pakai juga, atau kalau kamu ada beli apa, seperama itu masih basah sih, pada meleleh ke belakang. Ini kemarin saya ada beli ini dari Amazon, ini moringa super leaf. Ini bubuk ini nih, bubuk dari apa nih, daun kelor. Ini saintis sudah mau, masih baru jadi saya belum buka nih. Saintis sudah mulai tertarik sekali dengan keunggulan khasiatnya ini daun kelor nih. Jadi nanti saya bikin video tersendiri untuk tentang daun kelor. Nah, ini saya tadi juga ada beli ini teh hijau ini untuk minum, dan juga ini yang saya mau kasih tunjuk buat kamu. Kalau tidak ada fenugreek itu, kelibat itu, kamu pakai teh hijau saja. Teh hijau juga bagus juga untuk promosi rambut. Dan ini yang saya udah beli, ini teh hijau ini dari daun kelor teh hijau, tapi dan juga ada taruh peppermint juga. Ini ada daun peppermint dengan daun kelor nih ini. Dan ini yang nanti akan saya minum untuk minum teh sore kah, teh pagi kah gitu. Keras sekali nanti bersebuka. Tapi juga bisa untuk ini, bikin untuk semprot-semprot di rambut itu, untuk jaga kelembutan rambut dan untuk menghindari rambut kering, kulit kepala kering, juga bisa pakai teh hijau. Terus taruh apel cider vinegar sedikit, cuka apel sedikit, itu bagus juga untuk, apalagi yang untuk menghindari ketombe begitu, bagus juga untuk begitu. Dan saya udah mau bikin ketombe video untuk tentang ketombe, tapi saya masih ada kumpul-kumpul pengetahuan dan penelitian yang ada tentang perawatan rambut untuk menghindari ketombe. Jadi informasi yang saya mau kasih di saya punya video itu sama untuk informasi yang berfakta, menurut sains dan segala macamnya begitu tuh, supaya bagus begitu. So it's good information yang saya kasih tunjuk di saya punya video begitu. Jadi sabar dulu ya yang sudah minta tentang video tentang perawatan rambut untuk menghindari ketombe. Yang seperti saya bikin ini juga bagus untuk menghindari ketombe, karena saya tidak ada punya ketombe, tapi khusus video untuk itu nanti akan saya buat, karena saya masih kumpul-kumpul bahan informasi dan pengetahuan dan scientific informasi begitu tentang perawatan seperti itu. Jadi stay tune saja ya, supaya nanti bisa bagi-bagi pengetahuan yang akan datang tentang perawatan rambut keriting dengan menghindari ketombe. Ya ampun, I'm talking too much. Oke, begitu sudah. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Dan inilah rambut saya yang hari ini untuk nanti mau kasih tinggal untuk sepanjang minggu ini. Jadi begitu saja. I hope you find something useful. Harapkan bisa dapat informasi yang berguna. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Dadah!